Yos, kembali lagi di channel Abdi Mezaik. Setelah beberapa hari tidak upload video review manga One Piece dikarenakan sempat jeda seminggu. Ya, biasalah, Oda Sensei pengen istirahat. Akhirnya, Mezaik bisa kembali mereview chapter One Piece terbaru yang mana sekaligus bertepatan dengan rilisnya manga One Piece chapter 1122. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, dalam chapter terakhir 1121, kita ditunjukkan dengan kombinasi serangan Luffy dan Bonnie dalam wujud Nika yang menghajar Gorosei Saturn. Tidak diketahui apakah Saturn telah dikalahkan setelah menerima luka berat dan jatuh ke dalam laut. Lalu, kita juga diperlihatkan di bagian akhir panel chapter 1121, Oda menampakkan beberapa karakter yang disatukan dalam satu kolase yang mana hal ini membuat kita yakin bahwa karakter inilah yang akan berperan di akhir cerita nanti. Tidak kalah mengejutkan, ternyata di kolase tersebut terdapat sosok karakter misterius yang hanya berupa tampilan siluet. Banyak orang berspekulasi terkait karakter siluet ini. Ada yang mengira bahwa ia adalah saudaranya Shanks, dikarenakan pedang dan jubahnya sangat mirip. Bahkan tak sedikit yang mengira dengan teori liarnya siluet tersebut adalah Lord Higuma. Lalu seperti apa kelanjutan manga chapter terbarunya? Dan di video kali ini, Mezaik akan mereview secara lengkap manga One Piece chapter 1122. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan dengan cover manga yang bergambarkan Smoker dengan tulisan Hero Academia di bagian asapnya. Ternyata ini adalah cover khusus yang didedikasikan untuk Kohei Horikoshi, autor My Hero Academia atau Boku no Hero, yang mana manga tersebut akan segera tamat. Chapter dimulai dengan lebih banyak reaksi dari seluruh dunia, seperti misalnya warga di Pulau Dressrosa. Kebanyakan orang-orang takut negara mereka akan tenggelam ke bawah laut. Sementara itu, para bajak laut gembira karena berpikir bahwa ada kemungkinan mereka dapat menguasai dunia. Panel berganti menuju penjara Impel Down. Kita melihat para tahanan yang berada di penjara juga terlihat senang karena mengetahui dunia telah diatur oleh bajak laut. Dan pemerintah dunia pasti akan ketar-ketir. Sementara itu, para penjaga sipir tahanan mulai panik karena mendengar siaran dari Vegapunk yang terus membocorkan rahasia dunia. Panel berganti lagi ke rumah sakit angkatan laut. Koby mengingat kembali saat dia berbicara dengan Luffy tentang apa artinya menjadi raja bajak laut. Namun, Koby bertekad untuk menghentikan Luffy. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Luffy merupakan inspirasi Koby sejak ia masih kecil. Namun fakta bahwa ia menjadi angkatan laut yang mana tugasnya memberantas bajak laut, tentunya ia harus menghadapi Luffy sang inspiratornya. Hal ini terlalu nekat bagi Koby karena perbedaan antara kekuatan mereka sangatlah jauh. Terkecuali dalam alur ceritanya nanti Koby mendapatkan buff gang otak. Kemungkinan hal itu bisa membuat repot bagi Luffy. Akan tetapi itu masih terlalu jauh. Beralih ke Pulau Karaibari di mana Buggy sedang berbicara dengan semua bawahannya. Ia mengatakan jika ia bertekad untuk menguasai dunia. Lalu dengan kebodohan semua anggota Cross Guild, mereka percaya dan menyemangati Lord Buggy bahwa mereka akan menguasai dunia. Nampak terlihat Crocodile dan Mihawk sedang berada di belakang punggung Buggy dengan penuh amarah. Lalu memerintahkan Buggy untuk datang dan duduk. Lama-lama Mezaik kasihan dengan Lord Buggy karena tujuan dia buat lakuin semua hal ini kan cuma pengen aman, malah dimanfaatin sama Crocodile dan Mihawk. Panel pun beralih ke Katarina Devon dan Van Augur yang sedang berlayar kembali ke Pulau Hachinosu. Devon menelepon Teach untuk berbicara tentang Caribou. Ia mengatakan bahwa bisa saja membunuhnya sekarang jika Teach menginginkannya. Namun, Teach lebih memilih untuk mencari tahu informasi yang didapat oleh Caribou. Kembali ke Pulau Egghead, pesan siaran Vegapunk masih terus berlanjut. Saat sedang berbicara, Mercury kembali menyerang robot kuno. Kali ini Denden Mushi yang berada di dalam tubuh robot kuno hancur dan siaran Vegapunk berakhir secara tiba-tiba.
Di sisi lain, Gorosei Nusjuro masih mengejar kapal Sanigo dan terlihat semuanya panik. Lalu Zoro bersiap-siap untuk ngedefense. Lalu kita diperlihatkan oleh Gorosei Saturn yang berada di pantai. Ternyata ia tidak tenggelam dan beregenerasi setelah serangan combo maut Luffy dan Bonnie. Di panel selanjutnya terlihat momen yang menakjubkan terjadi. Dalam panel ini Jupiter, Mercury, dan Nusjuro hendak melompat bersama ke kapal Elbaf dan lalu ada tausan Sunny yang hampir sampai ke laut. Nampak ukuran cacing besar Alaska yang sangat besar melebihi Gorosei lainnya. Kemudian Emmet, sang robot kuno tersebut meraih sesuatu yang ada di sekitar tubuhnya lalu membayangkan tentang sosok Joy Boy dan berkata, "Maaf Joy Boy, aku tahu kau tidak mungkin masih hidup. Tapi dia terlihat sangat mirip denganmu sehingga aku tidak bisa berhenti memikirkan hari itu." Lalu ia meminta maaf kepada Joy Boy karena ia tidak bisa menjadikan Joy Boy sebagai raja. Hal ini menjadi unik. Apakah dulunya Joy Boy juga merupakan sosok raja di Ancient Kingdom? Atau dia seperti Luffy yang memiliki ambisi untuk menjadi raja? Kemudian Emmet menanyakan sesuatu kepada Luffy. Ia menanyakan siapa nama Luffy. Kemudian Luffy menjawab, "Aku Monkey D. Luffy, pria yang akan menjadi raja bajak laut." Sontak saja Emmet menyebut nama D. Dan tiba-tiba saja Emmet menarik benda yang diambil dari pinggangnya. Kemudian ia membuat simpul pada tali lalu melepaskannya. Sesuatu yang dahsyat muncul tiba-tiba. Banyak kilatan hitam raksasa muncul dari dalam tubuh Emmet. Sebagian besar prajurit angkatan laut pingsan di kapal perang mereka. Luffy yang melihat hal itu menjadi kaget. Ia merasakan haki raja yang sangat dahsyat baru saja keluar dari simpul tali yang terlepas. Kemudian Emmet mengucapkan terima kasih karena membiarkan robot kuno itu mendengar ritme nostalgia ini lagi. Dan hal itu membawanya kembali bangkit. Kemudian ia berkata memohon kepada Luffy untuk tidak mati dan ia tidak akan membiarkan Luffy mati. Wakil Laksamana Barley bertahan dari haki raja. Mereka tidak tahu milik siapa haki yang kuat itu. Saking kuatnya haki raja tersebut, semua anggota Gorosei terpental dan berubah kembali ke wujud manusia akibat serangan yang dilepaskan Emmet. Dan setelah itu, Jupiter, Mercury, dan Nusjuro kembali ke Marijoa. Hanya Saturn yang tertinggal di Pulau Egghead. Jupiter, Mercury, dan Nusjuro nampak terengah-engah di kantor Marijoa. Mars juga sudah duduk di sana. Dia mungkin kembali ke Marijoa karena serangan Luffy. Di ruangan yang penuh dengan bunga, kita melihat Imu Sama berlutut dan berteriak. Salah satu pelayannya memanggil Imu Sama dan menolongnya. Ternyata ia merasakan kehadiran Joy Boy yang kemungkinan berasal dari haki raja yang sangat kuat itu. Sanigo akhirnya mendarat di laut dan berlayar menjauh dari Pulau Egghead dengan kapal Elbaf. Semua orang di kedua kapal terkejut dan bertanya-tanya kemana perginya semua monster itu. Para raksasa juga bingung bertanya mengapa robot bisa menggunakan haki dan mengapa haki membuat orang menghilang. Di pantai Egghead terlihat Emmet yang rusak parah terduduk di depan Saturn. Nampaknya robot kuno teringat dengan masa lalunya bersama Joy Boy. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya siluet Joy Boy diperlihatkan dengan sangat jelas. Terjadi percakapan antara Joy Boy dan juga robot kuno tentang kepergian Joy Boy. Joy Boy sedang duduk di atas bukit di sebuah pulau berbicara dengan Emmet. Joy Boy masih dalam siluet, tetapi kita dapat melihat dia mengenakan topi jerami dan mantel. Emmet mengenakan pakaian yang mirip dengan raksasa, mirip dengan baju Brogy. Dalam percakapannya dengan Joy Boy, ia mengatakan di saat-saat terakhir ia harus berkonsentrasi mengerahkan aura terkuatnya dan menyegelnya di dalam tubuh Emmet. Ia mengatakan bahwa suatu saat ia akan mati dan tidak bisa membantu Emmet. Dalam perasaan sedih, robot kuno tersebut merasa tidak percaya dan tidak ingin ditinggal oleh Joy Boy. Joy Boy kembali melanjutkan percakapannya bahwa saat nyawa robot kuno tersebut dalam bahaya atau saat ia ingin menyelamatkan seseorang yang sangat penting, maka ia boleh melepaskan ikatannya.
Kemudian Emmet merasa tenang karena Joy Boy berkata akan selalu bersama di sisinya dalam bayangan. Dan chapter 1122 akhirnya telah selesai. Wow, Minzaik gak bisa berkata-kata lagi tentang chapter kali ini. Pertanyaan demi pertanyaan banyak terungkap di chapter terbaru ini. Dimulai dari senjata robot kuno yang Minzaik kira bakal ngeluarin meriam atau laser beam. Tapi ternyata siapa sangka ia mengeluarkan haki raja yang sangat dahsyat dari simpul tali yang ia lepas. Akibatnya semua pihak angkatan laut terkena haki yang kuat ini. Termasuk Gorosei sekali kena auto recall ke base cuy. Mantap sekali. Berbicara soal kekuatan haki yang disimpan dalam simpul tali, hal ini mengingatkan Minzaik dengan teknologi di tempat Weatheria. Nami mempelajari hal tersebut bersama Haredas. Konsepnya sangat mirip yang dimana simpul tali tersebut menyimpan kekuatan angin yang sangat kencang. Hal ini membuat kita akhirnya tahu bahwa simpul tali Weatheria merupakan teknologi yang berasal dari 900 tahun lalu. Yang kemudian hal itu juga dipakai oleh Joy Boy untuk menyegel haki terkuatnya dalam simpul tali. Setelah Emmet mendengar nama D, kemudian ia langsung melepas tali tersebut. Kemungkinan kata kunci untuk melepas tali itu adalah dengan menyebut nama D. Lalu mungkin sebagian fans mengira kenapa hanya dengan haki membuat Gorosei kembali ke Marijoa dengan sangat tiba-tiba. Sepertinya hal tersebut merupakan efek dari kemampuan summons yang tidak bertahan lama. Dan haki raja yang kuat ini mampu memutus dimensi ruang dan waktu sehingga kemampuan summons Gorosei menjadi terganggu. Hal ini dibuktikan dengan Gorosei Saturn yang masih stay di Pulau Egghead. Karena dari awal hanya dia yang datang langsung ke Pulau Egghead bersama Kizaru. Ngomong-ngomong, Kizaru kemana ya? Ada yang tahu? Kalau kalian punya teori atau pendapat lain mengenai chapter 1122 ini, silahkan tulis di kolom komentar. Pastinya Minzaik akan selalu membuka ruang agar kita semua bebas untuk berpendapat. Jika ada salah pengucapan nama tokoh maupun kata narasi yang keliru, Minzaik mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.